Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan, Bapak Ketua Yayasan, serta seluruh pengurus Yayasan Al-Muslim, para kepala grup TK, SD, SMP, SMA Al-Muslim, seluruh dewan guru, seluruh wali murid, dan semua hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan langka ini saya manfaatkan pertama untuk meralat nama saya. Nama saya ditulis dengan tulisan yang salah. Tidak apa-apa. Nama ini Zahroh, begini ini. Zahroh pakai tak marbutoh, ditulis dengan H. Itu mu'annas, perempuan, maknanya bunga. Kemudian ada lagi Zahro pakai hamzah, itu juga mu'annas, maknanya berbunga-bunga. Fatimah Az-Zahra. Kemudian Zahro pakai alif qaimah wa mustaqimah, alif berdiri, alif tegak, alif lurus, itu mudzakkar, laki-laki, maknanya cemerlang. Nama saya yang terakhir itu, walaupun saya tidak cemerlang, tetapi nama saya mudzakkar, lughatan wa isman wa haqiqatan. Secara bahasa nama maupun sesungguhnya saya adalah laki-laki. Jadi Ahmad Zahro, bukan Zahroh, bukan Zahro. Karena saya memang bukan cewek tapi cowok. Yang kedua, tentu saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf atas kekhilafan kesalahan yang mungkin nanti akan saya lakukan atau yang sudah saya lakukan sementara saya tidak terasa karena kemungkinan penjenengan tersinggung dengan ucapan-ucapan saya di YouTube misalnya. Dan saya nyatakan, andai kata ada yang salah pada saya, penjenengan semuanya, saya maafkan. Bahkan andai kata sekarang ingin ngerasani saya, silahkan, saya maafkan juga. Jadi tidak ada masalah dengan saya. Siapapun yang ingin berbuat kesalahan kepada saya, langsung saya maafkan. Bukan tiada maaf bagimu, tapi tiada dendam untukmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, halal bihalal itu kosakata Arab. Halal itu ya halal, bi itu dengan, halal juga halal. Tapi ini bukan bahasa Arab. Saya berhari raya di Mesir berkali-kali. Tidak ada orang Mesir yang ngerti apa makna halal bihalal. Ini yang ngerti hanya orang Indonesia. Karena ini adalah kultur Indonesia, temuan Indonesia, budaya Indonesia yang sekarang diadopsi di Malaysia, di Brunei, ada istilah ini. Tapi kalau di Arab sendiri tidak ada. Halal bihalal, tidak ada. Apa bid'ah? Oh tidak, ini kemasyarakatan. Tidak bisa dilabeli dengan bid'ah. Yang bisa dilabeli dengan bid'ah adalah jika itu terkait dengan akidah atau ibadah. Tetapi ini ijtimaiyah, kemasyarakatan, maka halal bihalal jangan dilengketkan dengan istilah bid'ah karena Nabi SAW tidak melakukan. Memang tidak ada. Bukan hanya zaman Nabi, bukan zaman sahabat, bukan Umayyah, bukan Abbasiyah, bukan Utsmaniyah. Tapi sekarang ini juga tidak ada di Arab. Di negara manapun saya tidak ketemu. Satu. Yang kedua, ucapan hari raya di Arab sejak dulu sampai sekarang ya taqabbalallahu minna wa minkum. Di sini ditambah taqabbal ya karim, ya tidak apa-apa lah ya.
Itu zaman Nabi begitu. Tidak ada minal aidin wal faizin, itu enggak ono. Itu juga kreasi Indonesia. Itu bahasa Arab. Tapi orang Arab sendiri melongo. Saya pernah pertama kali hari raya di Mesir itu, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Melongo. Katanya, apa ini? Ternyata ya memang itu singkatan dari ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Moga-moga Allah SWT menjadikan kami semuanya minal aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung menang menghadapi hawa nafsu. Baik, ini tentang halal bihalal, jadi sah dan sahih. Kalau orang Indonesia, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, apapun partainya, siapapun pilihan capresnya, sah menggunakan kata halal bihalal dan ucapan minal aidin wal faizin. Bahkan anak muda kalau kita ketemu biasanya tambah 00 ya. Ya. 00 ya. Ya tidak apa-apa, 00 maksudnya ya halal bihalal itu. Jadi intinya bahwa kita ini dikondisikan oleh kultur Islam Indonesia yang terus terang memang halal bihalal dirintis oleh Bung Karno di Istana Negara tahun itu sekitar tahun 40-an akhir ya. 49 awal 50-an, pokoknya tahun-tahun di awal kemerdekaan. Di istana dengan istilah halal bihalal yang dibisikkan oleh Kiai Haji Hasbullah Wahab, Mbah Wahab. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kultur ini kita ada kebiasaan yang sangat bagus, yaitu saling memaafkan. Itu juga tidak ada di Arab. Karena apa? Zaman Nabi SAW dan para sahabat, kemudian para tabi'in, orang salah di sana itu langsung minta maaf dulu. Kalau sekarang kan disimpen cek, ditunda dulu, engko nek ngenteni riyo kan gitu. Di Indonesia memang kulturnya begitu. Jadi apa yang kita temukan di sini, saling memaafkan itu sungguh kultur yang indah. Ini cocok dengan mensucikan hati dalam indahnya silaturahim. Sungguh hati kita alhamdulillah setelah dicuci, ditatar, didadar oleh Allah SWT dengan saum Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, kemudian ditindaklanjuti dengan silaturahim seperti ini. Jenis silaturahim halal bihalal, ada yang saling kunjung mengunjung, itu juga di sini ya. Mohon maaf, setahu saya selama saya berada di Arab tidak ada kunjung mengunjung, itu tidak ada. Di sini ini kultur yang bagus. Makanya Nabi SAW puasa Syawal itu tanggal 2 sampai tanggal 7, dan para sahabat memang lihat. Mengapa? Karena hari raya kedua sudah tidak ada kegiatan, maka mereka puasa. Nah kalau di sini kan hari raya kedua bahkan sampai 1 bulan kan masih aktif, terutama pekan pertama. Maka kita kalau mau puasa Syawal ya jangan tanggal 2 atau sampai tanggal 7 itu melanggar norma silaturahim itu. Ngapunten, mohon maaf ya, kalau kita sebagai tuan rumah misalnya puasa pada hari raya kedua, ada orang berkunjung, monggo dipun dar, monggo ngapunten kula poso. Nek aku tamune tak bojo tenan niku. Nggih lho. Nyak manggane tapi dia sendiri poso kan ya. Lima takulu ngamalan taf'alu. Kenapa mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan? Atau kita sebagai tamu, monggo tuan rumah sudah memberi contoh makan, dia tidak makan, ngapunten kula poso. Cara saya tuan rumah nek poso gak usah moro gitu. Mengapa? Ini kultur yang harus kita jaga juga, bahwa puasa Syawal itu yang penting di bulan Syawal. Yang penting 6 hari. Tidak harus urut. Ini dalam semua kitab yang pernah saya baca tentang puasa Syawal memang seperti itu. Tidak harus urut dan tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7. Ini perlu saya jelaskan supaya kita semuanya bagaimana ikut menghidup-hidupkan
budaya Islam yang ada di negeri ini, yang itu adalah difasilitasi oleh dalil-dalil keagamaan, dalil silaturahim, dalil saling memaafkan. Hanya memang di Quran juz 1 sampai juz 30 itu yang ada perintah memaafkan. Itu pun hanya 2 ayat. Kalau perintah minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT, iya. Tapi kepada manusia tidak ada. Tidak satu ayat pun perintah meminta maaf kepada sesama. Yang ada di banyak hadis memang. Tapi kalau di Quran yang ada perintah memaafkan. Ini aneh. Ini asing. Dan justru karena anehnya, karena asingnya, kenapa Islam sebesar ini, Quran setebal itu hanya 2 kali menganjurkan memaafkan. Ini menarik. Seorang profesor sekarang, dulu waktu meliti ini masih doktor, Profesor Dr. Frederick Luskin dari Amerika Serikat. Beliau seorang ahli kesehatan, dokter, profesor. Itu ya orang barat kan gitu ya. Kalau membaca Al-Quran itu sebenarnya tujuan utamanya mencari celah. Tapi ini ya semula memang seperti celah dan celah. Kok hanya perintah memaafkan? Kok aneh? Diteliti. Dan kalau meneliti orang Amerika, orang Barat itu tidak main-main, pakai eksperimen. Mengumpulkan orang-orang, pasien, beliau memang punya pasien banyak. Orang-orang sakit, pasien beliau yang tidak sembuh-sembuh. Obat tidak mental, ya. Sudah dengan segala syarat, suwuk pemenang gak mandi, orang Amerika gak disuwuk. Dikumpulkan dalam satu laboratorium khusus, kemudian diwawancari dengan in-depth interview, dengan wawancara mendalam, jagongan, ngomong-ngomong untuk menemukan mengapa, bagaimana hidup mereka. Sungguh mengejutkan hasil interview, hasil eksperimen Profesor Dr. Frederick Luskin ini dan timnya. Ditemukan bahwa 90% lebih orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, sebabnya sama. Jadi sing loro jantung nggak waras-waras, terutama loro geger, sakit punggung, itu sebabnya sama. Apa? Ini yang dasar. Sebabnya semua 90% lebih orang yang loro gak waras-waras ini adalah karena punya dendam. Karena punya dendam. Ya, setelah ketemu semuanya ada kesamaan. Oh, berarti ini sebab. Masih dalam penelitian tentu. Oh, berarti ini kok semua ini gak waras, ini gak waras. Ternyata semua punya nyimpan dendam. Maka waktu itu masih dokter ya, tahun 70-an, masih dokter Frederick Luskin membuat kalimat untuk bagaimana melakukan terapi terhadap orang-orang yang dendam. Intinya begini, semua yang di laboratorium itu disuruh melepas dendam, melupakan orang yang bersalah, memaafkan orang yang bersalah. Harus dengan ikhlas, berulang-ulang, dibujuk. Sungguh, kalau bukan 100% tapi 99% sembuh. Ajaib. Sampai beliau kemudian nulis buku judulnya Forgive for Good, memaafkan demi kebaikan. Dan beliau membuat pernyataan yang dahsyat sekali. Pernyataan yang menurut saya ini luar biasa. Beliau menyatakan, kesimpulannya begini, saya sebagai dokter, sebagai orang yang menekuni bertahun-tahun bidang kesehatan, baru kali ini menemukan obat yang paling dahsyat, obat yang tidak ada duanya, yaitu memaafkan. Ini di buku beliau. Jadi saya juga heran ketika membaca pertama kali itu, oh iya,
Dan ternyata iya. Saya sendiri membuktikan bahwa melepas dendam, memaafkan, bahkan mendoakan orang yang bersalah pada kita. Itu yes. Dengan teori doa Garputala, resonansi Garputala. Ini ada teori doa begitu. Bahwa kalau kita berdoa, mendoakan kebaikan itu yang dapat pertama kali bukan yang kita doakan, tapi kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk keuntungan diri sendiri. Sebaliknya kalau kalian berbuat jahat, maka sesungguhnya jahati diri sendiri. Itu Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan nanti juga ada banyak di ayat lain, tapi intinya bahwa kita ini, perbuatan kita ini, pikiran kita ini, ucapan kita ini adalah untuk kebaikan atau dalam rangka atau terhadap kerugian diri kita sendiri. Tergantung kita memanage hati ini. Pramenomeniko, saya berharap dalam kesempatan emas ini monggo kita maafkan semua orang yang pernah bersalah pada kita. Sudahlah, tidak usah dipikir, wis dimaafkan, dilepaskan, dilupakan. Bahkan teori ini ngeten, ini saya tidak ngajari tapi ini memberitahu saja. Orang ya, kita ini manusia. Kalau ada orang yang janggeti kita, yang musuhi kita atau yang nyakiti kita, kan hati ini mesti merintik. Sakitnya mesti di sini. Ya toh? Itu biasa nih angen-angen nih. Terus muga-muga ndang kebales. Muga-muga ciloko dan seterusnya. Itu manusiawi. Tapi jika hati itu masih tetap begitu, tetap dendam, muga-muga ciloko, muga-muga kena bahaya dan sebagainya, maka kebalasnya lama. Kalau ingin cepat, tapi jangan ingin cepat ya. Jangan ingin cepat, tapi ini teori yang praktisnya. Bahwa jika hati ini lapang, kita tidak dendam, kita lupakan, bahkan kita doakan orang yang bersalah, itu cepat terbalas. Tapi tidak usah angen-angen cepat terbalas, doakan aja. Perkara terbalas tergantung dosa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkali-kali dalam kehidupan pengalaman saya maupun melihat siapa yang mengalami seperti itu terbukti. Ini penting untuk kita, modal kehidupan kita. Di sisa yang masih ada ini, ayo kita hilangkan dendam. Siapa yang dendam sama dengan menanam racun di hati sendiri. Sekali lagi saya ulang, ini penting. Siapa yang menyimpan dendam, maka sesungguhnya secara tidak sadar dia adalah menanam racun di hati sendiri. Ini yang menyimpulkan ya timnya Profesor David Miskin. Insya Allah sekarang sudah muslim. Insya Allah. Saya memang belum dapat berita, tapi saya baru datang dari Eropa itu. Sekarang itu tiap hari Eropa itu banyak yang mu'alaf. Al-Quran baru saja dibakar di Swedia. Anak saya S2 di Swedia. Kemarin saya ke sana menemui anak saya, katanya tiap hari sejak Al-Quran dibakar itu, tiap hari orang kulit putih asli mu'alaf. Dan ketika saya, mohon maaf ya, ini bukan untuk menjelekkan kita, tapi membandingkan Islam kita dengan mereka. Kita ini kalau ketemu orang kulit putih Islam, teguhnya luar biasa. Mereka mengatakan, bagi saya yang paling berharga adalah Islam. Dalam hidup yang paling mahal adalah Islam. Itu mereka. Kulit putih asli. Nah, sing keturunan-keturunan gitu tuh biasa aja, Islam kayak cilik ya. Ya, seperti kita ini ya wis didu ya gelem, di bendik-bendiknya ya gelem, dipecah-pecah ya gelem. Sekarang ini kan ada upaya gitu kan. Komunitas muslim terbesar di dunia itu adalah Indonesia, tapi yang paling tidak bersatu adalah Indonesia. Paling rawan dipertentangkan itu Indonesia. Muslim di Indonesia riyoyo itu gak gelem jak bareng. Ya enggak ada yang salah, memang podo pintere kok. Podo pintere. Saya berada di negara-negara Arab itu beberapa tahun ya. Itu 22 negara Arab itu tidak pernah berbeda. 22 negara. Kita ini seupil negara Indonesia kayak gitu. Bolak balik beda. Bukan hanya riau,
tarweh lo, beda. Kalau di luar negeri semuanya sama. Di sini enek 20 bagus, 8 bagus, enek sing 6, enek sing 4, enek sing 2, enek sing gak traweh. Jadi ya cerdas memang. Tapi sayangnya itu kok gampang diadu. Dan ini sudah viral keluhan orang-orang Arab, mohon maaf ya. Melihat orang Indonesia kalau haji atau umroh itu, waduh, Masya Allah. Kita harus menjaga citra diri ini. Sungguh orang Indonesia ini adalah banyak jumlahnya, tetapi kekuatannya memang masih dipertanyakan karena memang belum bersatu. Moga-moga segera bersatu ya. 2024 nanti bersatu ya. Saya tidak kampanye loh ya. Tidak kampanye, tapi saya berharap umat Islam ummatan wahidatan, umat yang satu. Itu deklarasi Allah SWT. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Deklarasi Allah SWT. Orang mukmin itu dulur, bukan tonggo, bukan konco, tapi dulur. Ikhwah. Maka berdamailah dengan sama dulur. Nek pengen dirahmati Allah, bertakwalah. Itu Quran Al-Hujurat ayat 10. Terus saya menghimbau dengan kondisi ini, monggo kita bersatu. Sudahlah penjenengan yang NU, monggo tetaplah NU. NU yang baik adalah yang rukun dengan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah monggo tetap jadi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang baik adalah yang rukun dengan NU. Yang sudahlah, partai apapun sudahlah, kita rukun. Subuh pakai kunut bagus, enggak pakai kunut enggak bagus yang enggak sholat subuh. Nah, terus perbedaan kita tuh jangan menjadi intrik untuk perpecahan, justru untuk mempersatukan. Kemarin lah seperti hari raya itu, sesungguhnya lah saya sebagai orang yang mungkin penjenengan juga nonton ya. Sebenarnya saya enggak ingin mengumumkan, tapi karena ditanya saya beritahu bahwa saya berhari raya Jumat. Bukan berhari raya Jumat loh. Saya tidak puasa Jumat. Saya mengakhiri puasa Ramadan Kamis. Jumat sudah tidak puasa. Bagi dalam kitab-kitab fikih, mazhab apapun, bahwa orang yang ngerti hisab tidak boleh ikut pemerintah, tapi harus ikut ilmunya. Ngapunten, bukan saya berarti nyombongin, enggak. Saya ini punya komunitas, itu kayak loh. Gini loh, duduk masalah seperti saya terangkan tadi malam di IIM itu, Islam itu mudah, bahwa ada komunitas atau masyarakat muslim yang menggunakan standar 3 derajat. Nek belum 3 derajat tinggi hilal, maka belum hari raya. Memungkinkan untuk dilihat itu 3 derajat. Oke. Kelompok ini akan selalu terlambat dengan dunia lain. Ada kelompok yang menggunakan wujudul qamar atau ru'yah bil ilmi. Kalau yang tadi ru'yah bil fi'li, melihat dengan mata kepala. Kalau ini ru'yah bil ilmi, dengan hisab. Pokoknya hilal sudah di atas ufuk, sudah tanggal. Berapa derajat pun tidak peduli, pokoknya sudah di atas ufuk, dalam hitungan sudah tanggal. Ini mesti akan lebih dulu. Pasti selamanya tidak bisa ketemu ini. Nah, kami punya kelompok ya ahli falak kontemporer namanya, kami sebut ahli falak kontemporer itu membuat rumus imkan ru'yah, memungkinkan ru'yah. Jadi dalam hitungan sudah 2 derajat, dan 2 derajat itu kalau dilihat dengan teropong bisa, tapi kalau dengan mata memang tidak bisa. Inilah jalan tengah yang mengumpulkan antara yang pertama dan kedua tadi. Kalau ini diikuti, insya Allah tidak akan berbeda-beda. Tapi untuk membujuk yang 3 derajat dan membujuk yang ru'yah bil fi'li juga tidak mudah, karena mereka juga punya prinsip. Pun yang terpenting berhari raya apa saja, kapan saja, tetap saudara, tetap dulur. Ini yang penting. Nah, nanti hari Idul Adha nanti juga gitu, potensinya juga berbeda. Nyantai saja. Loh, ya harus yang penting melok Arab, oh enggak bisa gitu. Dalam ilmu falak enggak bisa gitu. Tapi monggo ada yang matlak global ikut Arab, oh boleh. Ikut Mekah, yang duwe riyo Idul Adha itu kan Mekah. Ya ikut kono, monggo. Yang ikut matlak sini, monggo. Sama-sama bener, wis. Gak usah kakean bola, pun. Terakhir saya ingin menyampaikan
Kok terakhir? Ya memang saya pikir saya tidak perlu lama-lama lah. Saya tahu penjelasan selama duduk. Begini, ada kasus yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Soal memaafkan itu, soal maafkan ini masih terkait dengan halal bihalal. Saya pernah mengundang Mas Danu di Al-Akbar. Mas Danu itu kelahiran Bojonegoro, alumni ITS Surabaya, sekarang tinggal di Jakarta, bengkel hati. Beliau kami undang di Al-Akbar. Kemudian setelah selesai kami ngobrol-ngobrol di ruang VIP di belakang mihrab itu. Tiba-tiba datang seorang tokoh top, gak usah saya sebut namanya, tokoh mantan tokoh top tepatnya. Datang masuk dengan memegang lengan kirinya dan meringis kesakitan. Menyampaikan intinya, saya ini sudah 2 tahun menahan sakit linu, sakit kemeng, sakit nyeri di tulang ini. Sudah banyak dokter spesialis ortopedi, sudah banyak laboratorium, sudah banyak minum obat, tidak sembuh-sembuh. Mas Danu ya di depan kita semuanya bertanya, Bapak ingin sembuh? Ini pertanyaan jelas bahasa basi, mau jelas ngeloro tak. Bapak ingin sembuh tak? Ya iyalah, ya ingin sembuh. Iya, saya ingin sembuh. Baik, kalau Bapak memang ingin sembuh, ikuti saya. Mau? Ya, dia ragu-ragu tapi akhirnya mau. Bukan ikut saya baca gitu. Mau saya baca. Jadi kalau ingin sembuh, apa mau saya baca? Mas Danu gitu, bukan meramal tapi kayaknya dasar psikologis Mas Danu sudah tajam sekali. Bapak ini selalu menjadi pimpinan ya? Iya. Dan selama menjadi pimpinan puluhan tahun itu tidak pernah merasa bersalah ya? Iya. Kalau ada masalah selalu memanggil anak buah untuk disalahkannya? Iya. Pak, itu dibaca seperti itu di depan kami, terbuka, karena memang ditawari tidak mau dibaca, tidak mau dibaca ya oke. Pak, bukan penyakit berupa virus atau vaksin atau apapun, tapi Bapak sakit karena doanya orang-orang yang Bapak sakiti. Orang-orang kecil yang Bapak marahi tidak Bapak salahkan dulu. Keluar dari ruangan Bapak itu hatinya jangket, sakit tapi tidak berani melawan. Mungkin ada yang mendoakan jelek pada Bapak, mungkin tidak mendoakan, tapi justru yang tidak mendoakan pada Bapak itu yang dahsyat, penyakit yang tidak ada obatnya. Gitu. Kami juga terkejut saat itu. Ini wong tokoh top di Senen. Ya, tapi memang wong loro, masa tokoh top nek loro ya loro kan. Ya, beliau merah mukanya. Tapi memang sudah berani kok dibaca, mau tadi akhirnya dibaca. Betul. Ini Pak, sebab Bapak sakit tidak akan sembuh dengan obat apapun. Tidak akan sembuh oleh dokter siapapun. Karena sebab sakit Bapak bukan penyakit, bukan virus, tapi adalah sakit hatinya orang-orang yang Bapak zalimi. Bapak mau sembuh? Itu pertanyaan yang menurut saya basa-basi banget itu. Jelas wong loro yang ngarepin takut. Sekarang Bapak mau sembuh? Iya mau. Kalau mau salaman. Salaman dengan Mas Dan. Saya berjanji. 1. Untuk meminta maaf kepada orang-orang yang saya salahi. Jika tidak ketemu atau jika mereka sudah wafat, saya akan doakan mereka. Yang kedua, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah ini gampang beres pensiun, gak mungkin mengulangi lagi kan? Tapi ya janjinya begitu, tidak akan lepas. Sungguh di depan kami semuanya, lengan yang mulanya kemeng, keju, nyeri dipegang itu sembuh seketika itu di depan kami.
Boleh teko omah lo kumat meneh gak kerja. Tapi yang jelas di depan kami mendadak langsung sembuh. Kayaknya nanti coba boleh penjenengan coba juga kok kalau penjenengan misalnya ada sakit apa yang tidak sembuh-sembuh itu silakan disentuh kemudian bismillah a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadir. Doa Nabi itu loh ya. Atau doa mohon yang sakit disembuh, apa yang disentuh kemudian dia berdoa. Boleh Allahumma rabban nas adzhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaa illa syifaan la yughadiru saqaman. Boleh. Yang penting Islam ini adalah solusi segala bidang, termasuk bidang kesehatan. Saya punya kitab At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Itu sudah segala macam. Sesungguhnya memang benar sabda Nabi, Allah Subhanahu wa taala yang membuat penyakit, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat obat. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Itu kecuali tua dan bikul tua haram wal maut, kecuali tua dan mati, itu tidak ada obatnya. Tapi kalau masih namanya sakit, pasti ada obatnya, hanya kita tahu atau tidak. Tetapi dokter atau profesor Dr. Fredrik Wilson memberitahu kita bahwa obat terdahsyat dalam kehidupan beliau sebagai ahli kesehatan adalah memaafkan, menghapus dendam, melupakan kesalahan orang, bahkan mendoakan orang dengan doa kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari renungan halal bihalal sekarang ini. Moga-moga kita semuanya monggo mulai saat ini maafkanlah semua orang yang pernah bersalah. Tidak usah disimpan, tidak usah dendam. Dan yang kedua ya sergap-sergaplah silaturahim untuk kita